Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 10 Manajemen Pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang mengenai merancang dan mengelola komunikasi pemasaran. Nah, sebelum masuk ke dalam materi utama, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Sultan PDH, dengan NIM 2020410150. Dan yang kedua ada Murni Hati Bulolo dengan NIM 2020410139. Dan yang terakhir ada DH Amelia Rosmawati dengan NIM 2020410156. Selanjutnya, pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh Murni Hati Bulolo. Baik, yang pertama komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang merek dan produk yang dijual. Kita dapat melakukan komunikasi pemasaran atau menginformasikan produk secara tidak langsung melalui media promosi online dan secara langsung dengan bertatap muka untuk menawarkan produk dengan calon pembeli. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran ini ada 7, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung dan interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, personal penjualan atau tenaga penjualan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari bauran komunikasi pemasaran. Baik, yang pertama iklan. Iklan adalah merupakan promosi ide barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. 2. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah berbagai insentif mendorong pembeli produk atau jasa. 3. Hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat dan publisitas adalah di mana program yang dirancang untuk mempromosikan produk perusahaan seperti festival, entertainment, dan lain-lain. Keempat, acara dan pengalaman. Acara dan pengalaman adalah perusahaan dirancang untuk menciptakan interaksi yang berhubungan dengan produk suatu perusahaan atau merek tertentu. 5. Pemasaran langsung dan interaktif, yaitu memasarkan produk melalui surat atau katalog, email, telepon untuk meminta respon dari calon pembeli. 6. Pemasaran dari mulut ke mulut, merupakan lisan atau tertulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung terkait media telepon. 7. Interaksi tatap muka dengan calon pembeli untuk menawarkan produk. Karakteristik bauran pemasaran. Yang pertama, iklan. Iklan dapat membangun citra brand yang panjang dan memicu penjualan yang cepat. Seperti di gambar, saya mengambil contoh brand fashion dari Indonesia, yaitu Erigo, di mana pada saat yang lalu Erigo menekankan brandnya di salah satu billboard tempat wisata dunia, tepatnya di New York Times, Amerika Serikat, yang dimana tempat wisata tersebut terkenal sekali dengan keramaian dan bahkan sama sekali tidak pernah sepi. Maka dengan hal itu, perusahaan dapat memicu penjualan yang cepat karena dengan iklan tersebut, brand akan diketahui oleh masyarakat banyak. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan mendapatkan perhatian dan mengarahkan langsung konsumen pada produk atau brand. Contoh pada gambar, saya mengambil e-commerce Shopee, di mana
Di dalamnya terdapat banyak sekali promosi gratis ongkir. Maka dengan promosi tersebut itu dapat menarik konsumen untuk membeli barang atau produk tersebut. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Kredibilitas tinggi dan adanya kemampuan untuk mencapai penjualan. Contohnya sebuah perusahaan memasarkan produknya di festival Nusantara seperti di gambar. Dengan diadakan festival dapat meningkatkan hubungan masyarakat dan perusahaan akan memudahkan pembeli dalam jumlah yang diharapkan. Yang keempat, acara dan pengalaman. Banyak keuntungan karena melibatkan konsumen secara aktif. Dapat kita lihat seperti di gambar, yakni acara program mudik gratis dari Tolak Angin yang diselenggarakan oleh perusahaan bertujuan agar dapat berkomunikasi dengan konsumen secara langsung. Nah, kegiatan tersebut juga dapat melibatkan partisipasi dari konsumen secara aktif. Dengan demikian perusahaan lebih mudah mencapai keuntungan. Yang kelima, pemasaran langsung dan interaktif. Dapat dibuat untuk menarik individu dan pesan dapat disampaikan dengan sangat cepat. Nah, contoh yang nomor 5 misalnya seperti pada di gambar, yaitu gambar katalog. Nah, kita dapat memasarkan produk menggunakan katalog. Dengan demikian pesan dengan sangat cepat tersampaikan oleh konsumen ataupun calon pembeli. Yang keenam, pemasaran dari mulut ke mulut. Kredibel, pribadi, dan tepat waktu. Pemasaran tersebut dapat dilakukan dengan telepon atau secara tatap muka tentang komunikasi yang berkaitan dengan pengalaman konsumen dalam menggunakan produk, barang, atau jasa. Yang ketujuh, personal penjualan. Adanya interaksi tatap muka antara pemasar dan konsumen. Misal contoh pada gambar di mana pemasar sedang menawarkan kepada konsumen atau calon pembeli tentang produk yang akan dijualnya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang kerangka dasar komunikasi umum. Bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikasinya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan proses komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Penginterpretasian, penyandian, pengiriman, perjalanan, penerimaan, penyandian balik. Penginterpretasian. 1. Pengirim adalah seseorang, kelompok orang, perusahaan, atau organisasi yang mengirimkan atau menyampaikan ide, serangkaian ide, atau proposisi kepada pihak lain. 2. Encoding merupakan pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. 3. Pesan adalah representasi simbolis pikiran ide dari pengirim atau sumber. 4. Media sebagai saluran atau sarana untuk penyampaian pesan. 5. Decoding merupakan pemaknaan dari pesan yang diterima yang merupakan gabungan dari pesan yang sebenarnya dan pengaruh media. 6. Penerima adalah orang atau organisasi yang dituju pengirim untuk berbagai pemikiran, ide, dan sebagainya. 7. Noise atau kebisingan menunjukkan gangguan atau impedansi seperti sinyal radio adalah istilah untuk menggambarkan distorsi pesan pada setiap tahap dalam proses komunikasi pemasaran.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. 1. Mengidentifikasi target pemasaran. Kegiatan menilai serta memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil perusahaan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan wajib menilai dengan hati-hati berbagai macam segmen untuk nantinya ditentukan beberapa ukuran segmen serta segmen mana yang akan diambil oleh perusahaan. 2. Menetapkan tujuan. Menentukan tujuan komunikasi setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan terakhir yang diharapkan dari audiens adalah pembelian, kepuasan yang tinggi, dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. Yang ketiga, membuat pesan atau komunikasi. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan itu harus menarik perhatian atau attention, mempertahankan ketertarikan atau interest, membangkitkan keinginan atau desire, dan menggerakkan tindakan atau action. Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan atas 4 masalah. 1. Isi pesan. Apa yang akan dikatakan? 2. Struktur pesan. Bagaimana mengatakannya secara logis? 3. Format pesan. Bagaimana mengatakannya secara simbolis? 4. Sumber pesan. Siapa seharusnya mengatakannya? Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, saluran komunikasi personal mencakup 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Yang kedua, saluran komunikasi non-personal menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak pribadi tetapi dilakukan melalui media, atmosfer, dan acara. Yang kelima, menetapkan anggaran komunikasi pemasaran. Ada 4 metode utama yang digunakan dalam menyusun anggaran promosi. Yang pertama, metode sesuai kemampuan. Yang kedua, metode presentasi penjualan. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingnya. Yang keempat, metode tujuan dan tugas. Yang keenam, menentukan bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, iklan. Merupakan model komunikasi yang dapat menjangkau publik secara luas. Yang kedua, public relation dan publisitas yang dapat menarik perhatian, layak ramai jika memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak memasukkan unsur penjualan. Jadi, hanya sebagai pemberi informasi. Yang ketiga, personal selling. Alat promosi yang paling efektif pada siklus terakhir dari proses pembelian. Yang keempat, direct marketing. Alat promosi hanya dapat menjangkau konsumen yang spesifik. Materi selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Studi kasus yang saya akan bahas adalah batik merupakan produksi paling utama di Jawa, terutama di kota Solo. Solo menjadi sentra batik karena ada perkampungan yang memang menjadi home industri batik. Selain itu, ada beberapa corak yang memang terkenal di kota Solo, seperti batik lurik dan batik Kasunanan. Kedua batik tersebut sudah mencapai ke mancanegara. Harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau. Tentunya dengan kualitas yang tidak akan mengecewakan, apalagi bila membelinya dengan harga grosiran, maka akan mendapat harga yang lebih murah lagi. Di tengah-tengah persaingan, usaha batik yang cukup menjamur, batik tulis jarak arum mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Usaha produk batik tulis jarak arum ini pemasarannya sudah menjangkau kemana-mana. Tidak hanya di dalam Pulau Jawa saja, akan tetapi sudah sampai keluar Pulau Jawa. Tetapi tidak hanya produk yang dapat membuat Fitria Anggraini Lestari menjadi berkembang, melainkan dalam pemasaran batik tersebut, para pemilik perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam pemasarannya
dari awal berdirinya home industri batik tulis jarak arum, dari pihak pemilik memiliki kemampuan dalam memasarkan barang dengan baik. Kemampuan mereka dalam berkomunikasi dalam pemasaran dapat menghasilkan peningkatan penghasilan dan perkembangan industri mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi komunikasi pemasaran terpadu batik tulis jarak arum Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah deskriptif kualitatif, langkah-langkah analisis data yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Batik tulis jarak arum melakukan identifikasi audiens sasaran, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, menetapkan total anggaran komunikasi, dan mengukur hasil komunikasi. Dalam komunikasi pemasaran terpadu, dalam pelaksanaannya, batik tulis jarak arum melakukan advertising atau periklanan, yaitu batik tulis jarak arum mempromosikan melalui media iklan, yaitu menggunakan leaflet, kartu nama, Facebook, dan website untuk media iklan. Untuk media iklan lain seperti surat kabar ataupun televisi tidak dilakukan karena minimnya dana. Pemasaran langsung yaitu batik tulis jarak arum memanfaatkan pameran sebagai sarana promosi dan pengenalan produk. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.